Saat Jupe tengah menjalankan proses hukumannya di rutan Pondok Bambu, kesetiaan Gaston Castaño diuji. Pria asal Argentina ini tak memperdulikan soal status kekasihnya itu. Seperti kemarin, Gaston kembali menyambangi Jupe di rutan Pondok Bambu. Ia sengaja membawakan sejumlah keperluan Jupe seperti makanan, bantal, selimut, serta kitab suci Al-Quran. Ini saran dari mana, Pak? Ya, bukan permintaan, tapi saya kan sering lihat dia baca kan, dia sering baca dan saya sering lihat dia baca buku ini, tapi belum selesai. Nah, sekarang saya bawa sini. Penjara tak melulu memberi kesan seram. 2 hari berada di dalam rutan Pondok Bambu ternyata tak membuat kreativitas Julia Perez mandek. Walau harus berbagi tempat dengan sesama penghuni kamar Mapinaling yang seluruhnya berjumlah 18 orang, Jupe jauh dari kesan galau. Bahkan dari penuturan asisten pribadinya, kemampuan berbahasa Inggris serta Perancis yang dimiliki Jupe coba ditularkan ke sesama napi yang lain. Dan dia banyak bercengkrama dengan teman-teman sekamarnya. Oh, dia di dalam sekarang aja udah ngelatih bahasa Inggris. Yang anak lain udah ngelatih bahasa Inggris ya tadi. Dia ngomong bahasa Prancis. Udah, pokoknya ngelawak deh di dalam. Disuruh nyanyi-nyanyi mulu katanya. Sejak menjadi penghuni rutan Pondok Bambu, mau tidak mau Jupe harus menjadikan rutan Pondok Bambu ini sebagai rumah barunya. Setiap orang yang memiliki keperluan dengannya saat ini harus menemui Jupe di rutan Pondok Bambu. Kemarin salah seorang sahabat Jupe, Cynthia Alona, menjenguk Jupe. Dalam kunjungannya itu, Cynthia yang juga pernah mendekam di rutan, selain membawakan makanan kecil, ia juga membawakan sebuah guling dan bantal. Apakah ini memang pesanan khusus dari Jupe? Mas yang ada ya? Mas! Halo, Ibu. Bu. Masuk gara-gara dia nggak bilang apa-apa, tapi memang saya tahu gitu. Yang paling sulit tadi aku bawa selimut untuk dia, aku bawa bantal untuk dia, aku bawa guling untuk dia. Dalam arti kan guling itu untuk sesuatu yang dia peluk lah. Mungkin kan biasanya kan ada yang dipeluk terus nggak ada yang dipeluk, makanya aku bawain guling karena kan nggak disediakan guling di sini gitu kan. Terus aku bawain makanan, aku bawain pizza karena aku tahu banget pasti di awal-awal masuk tuh agak sedikit shock dan susah makan, apalagi kalau pas lagi mikir banyak kita nggak bisa makan karena aku ngalamin itu. Buat teman-teman. Jika Jupe dikunjungi oleh kekasih serta sahabat-sahabatnya, entah kemana sosok Sri Wulandsi ibunda Jupe yang hingga kemarin belum juga membesuk Jupe di rutan Pondok Bambu. Sejatinya kondisi Jupe saat ini sudah barang tentu berharap pada support serta dorongan moral bagi orang tercintanya. Apakah belum munculnya Sri Wulandsi ini dikarenakan dirinya kecewa dengan anaknya? Ataukah karena adanya kehadiran Gaston di rutan Pondok Bambu itu? Ya, jelas lah. Sangat orang tua. Memang orang tua ya, orang tua mana sih yang nggak shock, yang nggak kaget. Sedangkan saya tahu persis si anak saya ini si Yuli, orangnya tuh nggak pernah bikin masalah sama orang. Oh nanti kalau sempet lah, nanti kalau sempet saya kesana. Iyalah bawa makanan dia biasa. Sebagai ibu, Sri Wulandsi memang tidak akan pernah menginginkan kalau buah hatinya akan masuk dalam sebuah rumah tahanan. Ketidakhadiran Sri Wulandsi di samping Jupe bukan berarti kalau sang bunda tak mau ambil pusing dengan persoalan hukum yang menyangkut anak perempuannya itu. Bait-bait doa tak pernah henti dari mulutnya. Seperti semalam Sri Wulandsi menggelar doa bersama di rumahnya yang khusus diperuntukkan bagi Jupe. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya minta doanya semua buat ibu supaya anak saya dalam keadaan sehat. Amin. Saya nggak bisa ngomong banyak, saya hanya minta doanya buat ibu dan saya banyak sangat terima kasih yang mana pada hari ini pengajian di rumah Umi Nung, semuanya ibu-ibu pengajian mendoakan anak saya.
Curhat, ya Allah. Kalau saya berpikir yang saya curhat, saya udah bilang sama Jupe pun udah ngomong sama Ma, kalau Yuli ini udah biasa susah, nggak apa-apa Yuli nanti di penjara juga. Dia bilang gitu. Yuli biasa tidur di bawah kok, dia bilang gitu kan. Keberadaan Jupe di rutan Pondok Bambu ternyata makin mendekatkan dirinya dengan sang kekasih. Gaston yang saat ini tengah merumput di kota Bandung rela menempuh ratusan kilometer untuk menemui Jupe. Seakan paham kalau cinta mereka tak bisa dipisahkan. Keluarga Gaston yang tengah bermukim di Argentina pun telah mengetahui soal proses hukum yang dijalani Jupe. Restu dari orang tuanya inilah yang membuat Gaston mantap untuk memboyong Jupe ke Pulau Bali untuk berjanji sehidup semati. Lantas apakah kali ini Sri Wulandsi lulu? Saya ya udah tahu ya, pasti mereka dari Argentina kan. Sorry. Tapi tahu Iya, mereka tahu kan, itu internet kan, sekarang kan semua lebih canggih ya. Mereka semua tahu. Mereka tanya ya, mereka tetap salam, tetap selalu mereka tanya gimana dia kondisi seperti apa. Mereka sayang sekali sama Julia ya. Nanti setelah ini semua selesai, Julia sama saya pasti ajak kalian ke Bali aja. Nanti kalian lihat aja. Enggak, dia udah tahu rencana kita pasti setelah ini selesai, pasti kita nikah ya. Udah deh, jangan ngomongin saya itu deh, no comment deh. Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah kiranya nasib Julia Perez. Saat sang ayah juga mendekam di balik jeruji besi lantaran kasus narkoba, kini ia juga harus menghabiskan waktu 3 bulan dalam penjara. Akibat perseteruan dengan Dewi Persik 2 tahun yang lalu. Terkurungnya artis kontroversi ini di balik jeruji besi mau tidak mau membuatnya harus berhenti melakoni aktivitas sebagai public figure untuk sementara waktu. Lantas bagaimana dengan sejumlah kontrak yang telah ditandatangani oleh Jupe? Benarkah ia harus membayar ganti rugi? Mungkinkah jika hal tersebut yang akhirnya mencuatkan kabar bahwa Julia Perez sampai menjual rumahnya? Lalu seperti apa ya pertanggungjawaban pihak produser film yang menjadi cikal bakal pertengkaran dua artis sensasional tersebut? Ya pemirsa, berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.